Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Octavian dengan domba Kediri, dengan nomor HP atau nomor WA yang tidak pindah ya teman-teman ya. Tetap di 085 748 866 114. Kemarin ada saudara kita yang bertanya kepada saya terkait suka dan dukanya ternak domba selama 3,5 tahun ini teman-teman ya. Kita yang pertama akan bahas masalah sukanya dulu teman-teman. Sukanya dulu saya ini sebagai peternak pemula tanpa ada keturunan yang bapaknya, orang tuanya, ataupun mbah-mbahnya dulu adalah tukang ngarit, itu tidak ada teman-teman. Jadi berawal dari saya ini memang pengetahuannya itu nol, knowledge-nya itu nol, tidak tahu apa itu domba, tidak tahu apa itu ternak, tidak tahu apa itu cara menyayangi domba. Saya berawal dari situ. Dan saya memberanikan diri berani tentang ke ternak domba teman-teman. Oke. Dulu itu mungkin teman-teman yang pemula, yang pengen banget yang pengen banget ternak, mungkin bingung ternak apa yang akan saya ternak, jenis hewan apa yang akan saya openi, jenis hewan apa yang akan saya rawat teman-teman. Banyak sekali jenis hewan yang jenengan teman-teman bisa ternak teman-teman. Ini lebih khusus, ini saya akan menceritakan diri saya sendiri ya teman-teman. Awal mulanya itu dulu saya bingung antara mau ternak domba ataupun ternak kambing Jawa Randu atau PE atau yang lain sebagainya itu teman-teman. Yang pada intinya kebanyakan makanannya itu makanan ramban. Itu kalau domba kan ruminansia, rumput ya, grazing lah, seperti itu. Dulu awalnya itu saya bingung teman-teman, mana yang akan saya pilih antara ternak domba atau ternak kambing. Dengan berbagai pertimbangan, berbagai dolan kandang, akhirnya saya memutuskan ini untuk ternak domba ini teman-teman. Dengan alasan yang pertama, alasannya itu kalau domba ini kan dari segi kandangnya itu tidak perlu disekat, hemat di bahan baku. Yang pertama itu. Yang kedua adalah domba itu tipikal grazing. Grazing itu jenis-jenis rumputan yang bisa kita budidaya. Itu adaptasi pakannya itu mudah. Tuh. Terus yang ketiga, sifat domba ini adalah koloni. Itu teman-teman. Koloni jadi tidak perlu sekat kandang dan lain sebagainya. Oke. Itu awalnya seperti itu. Oke, saya memutuskan untuk memilih ke domba. Nah, memilih domba, sukanya itu adalah pas waktu ketika domba yang kita beli dengan posisi bunting itu beranak. Itu sukanya itu teman-teman. Alhamdulillah dulu pertama kali beli itu 2 ekor dan beranak semua. Dulu itu beranaknya itu cross merino teman-teman. Tapi pas waktu itu saya pengen coba pasar, dan sekarang harga merinonya semakin tinggi. Dulu sebenarnya saya sudah punya cross merino, tapi sudah saya jual. Soalnya ya belum tahu kedepannya seperti apa. Ternyata harganya sekarang tinggi teman-teman, merino itu. Oke. Sukanya itu pas waktu ketika domba itu beranak. Nah, tetapi ketika domba beranak, kita tidak serta-merta melepaskan domba itu untuk beranak sendiri, terus merawat cempenya sendiri teman-teman. Kita sebagai peternak, kita juga harus tanggap akan keadaan si induk yang baru melahirkan tersebut teman-teman. Ojo dijarni gletak.
ojo dijar-nijar, jangan dibiarkan saja. Kalau bisa, kalau kita tahu domba kita akan beranak, ya kan, kalau kita kan domba kalau mau beranak itu kan punya ciri-ciri ya teman-teman ya. Suatu saat akan saya bahas, semoga saja bentar lagi, semoga ini ada domba saya ini, semoga saja pas waktu ketika saya di kandang dia melahirkan. Nanti akan saya buatkan video. Jadi kalau bisa, domba itu ketika beranak, kita itu harus merawatnya. Baik merawat cempe ataupun merawat si induk teman-teman. Soalnya kenapa? Kita sebagai peternak, kita harus punya rasa empati kepada si domba. Oke, sukanya pas waktu ketika panen cempe. Cempenya bagus, cempenya tidak ada masalah, cempenya jantan semua, lahirnya 2, cempenya betina semua, lahirnya 2, yes, alhamdulillah teman. Itu sukanya seperti itu. Melihat cempe atau melihat domba-domba pada sehat-sehat semua, makannya ini pada lahap semua, kita itu senang. Sukanya seperti itu. Apa yang kita berikan kepada ternak, sama ternak tidak ada bahasa Jawanya itu anyi-anyi. Tidak ada anyi-anyi. Itu kita suka banget teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Terus sukanya lagi apa? Kita tambah pengetahuan akan dunia fermentasi, dunia silase, dan dunia hai, tentang ransum pakan dan lain sebagainya, tentang riwehnya membuat pakan, kita tahu semua teman-teman. Itu. Nah, kurang lebih ya seperti itulah sukanya. Apalagi ditambah lagi yang terakhir adalah suka pas waktu ketika jual, kita mendapatkan untung, kita mendapatkan laba, kita mendapatkan uang. Alhamdulillah, domba yang kita ternak selama sekian bulan ini lakunya sekian. Dan ini adalah jerih payah kita pas waktu ketika ngarit. Seperti itu teman-teman. Itu adalah sukanya. Tapi juga ada dukanya teman-teman. Dukanya adalah ketika jenengan meluangkan waktu ngarit, kalau tidak sedia bang pakan dengan kondisi di atas 10 ekor, kalau jenengan tidak punya bang pakan, kasihan teman-teman jenengannya. Itu kasihan. Ternaknya yang kasihan, bukan jenengannya sebenarnya. Ternaknya yang kasihan, pada kurang makan semua. Tuh, pas waktu ngaritnya alhamdulillah saya sudah punya bang pakan, jadi bisa teratasi. Tuh, yang pertama pas waktu ketika ngarit, dan yang kedua adalah buat pakan gagal. Cara bikin fermentasi gagal pernah teman-teman. Kemarin ada yang tanya juga saya, kemarin ada yang ngobrol ke saya juga. Saya pernah mas mengalami hal yang demikian. Ketika fermentasi gagal, tangan kita berbau 2-3 hari, baunya tetap busuk di tangan. Itu saya ngalami teman-teman. Terus tetapi dengan duka yang seperti itu, kita jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat teman-teman. Pandangan kita adalah mereka aja loh bisa, kenapa kita kok tidak bisa? Akhirnya saya memutuskan untuk tetap belajar dan tetap belajar teman-teman. Yang pertama adalah pos waktu ketika ngarit, dan yang kedua adalah bikin pakan gagal, dan yang ketiga adalah kematian cempe. Nah, kematian cempe ini pas waktu lahir, kita tunggu beberapa bulan, kita rawat, ternyata cempenya mati tanpa ada penyakit. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ada penyakit juga tapi kita tidak tahu dan tidak bisa mengatasi penyakit tersebut dan akhirnya mati. Itu cempe. Dan yang keempat adalah kematian induknya teman-teman. Induknya itu pas waktu ketika induknya mau kita kawinkan, sebelum kita kawinkan itu mati duluan. Jadi pernah teman-teman, kita melakukan hal itu, kita belajar, ya mau gimana lagi, kita harus menyadari bahwasanya domba itu adalah hewan, dan hewan itu adalah makhluk hidup. Kan semua yang hidup kan pasti akan mati, kan seperti itu. Tetapi kita jangan langsung
Jangan langsung senden, jangan langsung bersandar ke dalil yang tersebut. Belajar, kenapa kok seperti ini? Pasti ada titik masalahnya, teman-teman. Kalau sudah mentok, ya sudah, kita baru putus. Kita tidak usah memikirkan. Tuh. Dukanya adalah dimarahi istri, teman-teman. Yang terakhir, dimarahi istri karena keasikan di kandang, ya kan? Keasikan di kandang, keasikan ngobrol ya, ngobrol sama hewan ternak, jadi lupa waktu sama istri, sama keluarga. Pernah dimarahi sama istri, teman-teman. Udah, kambing aja yang diurusi, keluarga nggak diurusi, seperti itu. Mungkin barangkali teman-teman juga ada yang berpendapat seperti saya. Mungkin barangkali juga teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang seperti saya. Ya selamat, kita sama, kita satu circle, teman-teman. Cukup sekian dulu, teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.